Di era kecerdasan buatan saat ini, di samping jaringan sosial yang ada di mana-mana, radio berkualitas masih cukup universal dan populer, dianggap sebagai media yang paling dapat diandalkan. Selain memopulerkan konsep lingkungan dengan menyiarkan informasi terverifikasi yang independen, radio dapat memengaruhi persepsi pendengar tentang perubahan iklim dan pentingnya hal tersebut. Di udara melalui streaming langsung atau siaran terestrial, radio dapat membantu membentuk agenda publik dengan potensi untuk memengaruhi urusan publik. Dinyatakan pada tahun 2011 oleh negara anggota UNESCO dan diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012 tanggal 13 Februari ditetapkan menjadi Hari Radio Sedunia. Radio berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan internasional dengan mendukung masyarakat melalui informasi bencana iklim seperti badai tropis dan banjir. Radio membantu penyebaran informasi berbasis fakta, suara pendengar, dan acara radio khusus. Tahun 2025 menandai tahun yang penting bagi perubahan iklim. Sesuai dengan perjanjian Paris, jika kita ingin membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius, emisi gas rumah kaca mencapai puncaknya paling lambat di tahun itu. Untuk mendukung stasiun radio dalam liputan jurnalistik mereka tentang masalah ini, Hari Radio Sedunia pada tanggal 13 Februari 2025 didedikasikan untuk tema radio dan perubahan iklim. Mari kita ikuti bersama di podcast berikut ini. Halo, apa kabar? Podcast RRI Net Surabaya. Kali ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar Hari Radio Internasional. Dan tentu saja ini jadi sesuatu hal yang menarik karena kali ini kita sudah kedatangan dua insan radio yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita seputar Hari Radio Internasional. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita ikuti bersama podcast RRI Net Surabaya. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan saya panggilnya Fabian ya. Iya, betul. Mas Fabian, Bung Fabian ya. Kalau orang-orang radio panggilnya Bung gitu ya. Mas gitu. Bebas, pokoknya jangan panggil sayang aja. Parah kalau itu ya. Kemudian juga di sebelah Fabian ini ada juga Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Siang. Sehat ya Mbak Ika ya? Alhamdulillah. Tampak begitu semangat gitu hari ini ya Mbak Ika ya? Iya. Nggak kayak biasanya berarti. Nggak kayak biasanya. Biasanya kayak gimana Mbak Ika? Biasanya tambah semangat biasanya, ya. Oke, ya. Ini bicara soal Hari Radio Sedunia atau Hari Radio Internasional ya. Kita tahu sendiri bahwa dulu radio ini kan kita perkenalkan atau kita tahu nih sebagai salah satu alat komunikasi ya. Ketika zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Guglielmo Marconi itu salah satu penggagas frekuensi ketika itu ya, radio telekomunikasi jarak jauh lah ya. Nah, secara teknologi saat ini radio udah mulai banyak sekali berkembang ya, dan kita sudah masuk, kita orang-orang radio, mungkin saya dan teman-teman di sini, Fabian dan juga Ika, termasuk orang yang terjun begitu ya, tahu gimana sih radio, mungkin kiprahnya ketika mulai pertama kali gabung di radio sampai sekarang. Mungkin boleh cerita dulu nih Fabian nih ya. Pengen tahu nih Fabian, kira-kira dulu ketika awal masuk radio ya, dunia radio, apa yang membuat kamu tertarik banget? Pengenalan terhadap dunia radio ya. Jadi memang kalau radio itu lebih ke orang tua saya dulu itu yang pagi itu pasti akan putarkan radio. Jadi pada waktu itu salah satunya radio yang diputar itu nggak salah Wijaya Pagi. Ya, karena ada rohani-rohani. Oh ya, menyejukkan hati. Kan? Terus akhirnya ada beberapa radio-radio itu yang sering saya nggak tahu juga frekuensinya apa. Cuman pada waktu itu radio itu sering diputar oleh orang tua saya pagi hari. Jadi memang sempat radio itu kan selalu nyala terus ya. Jadi suatu ketika saya dan kakak saya yang perempuan itu
radio itu lagi nyala, terus kita nih berpura-pura seperti orang siaran. Jadi waktu itu lagi lagu ya, ke-trigger. Jadi waktu itu lagu kan kita pura-pura ngobrol. Oke gitu, sambil gitu lagunya masuk gitu. Nah itu tahun berapa? Maksudnya usia berapa ketika itu, Fabian? Ketika itu waktu, tahun berapa ya? Waktu SD. Mungkin sekitar kelas 1 gitu, kelas. Enggak sampai kelas 5, 6 atau SMP. Oh, udah gedean ya. Masuk 2000-an gitu radio itu. Nah, setelah itu 98 lah, 2000-an lah gitu, 99. Jadi kalau masuk ke dunia radio itu berangkat dari radio komunitas. Jadi dulu gereja MDC Surabaya itu kan punya radio komunitas. Frekuensinya memang sangat pendek sekali di 107,1 kalau nggak salah. Iya kan, kalau di atas 100 ya kalau komunitas ya. Betul, biasanya ya. Di atas 107 itu udah komunitas. Jadi jaraknya mungkin cuma 1 kiloan gitu. Nah, itu memang karena berbasis radio komunitas. Jadi saya diajak untuk kamu kan ini kan dulu pada waktu itu cerewet memang. Maksudnya aktif lah ya. Di komunitas itu cukup aktif, akhirnya disarankan untuk kamu coba siaran gitu. Wah, aku harus ngomong apa nih gitu. Jadi kamu biasanya akhirnya ya belajar dari sana, mulai dari tahun 2004 akhirnya kok 2005 kok seru ya gitu ya. Kok seru ya. Tersalurkan hobi ngobrolnya dan sebagainya. Nah, mulai dari sana berlanjut terus sampai sekarang gitu seperti itu. Karena memang awalnya suka ngobrol, suka ngomong gitu ya. Betul sekali. Dari radio analog ya ketika di rumah ya. Dengerin bareng-bareng, kemudian diperagain gimana cara jadi penyiar radio gitu ya pertama kali. Itu dia. Jadi awalnya ya kita belajar learning by doing akhirnya. Learning by doing. Karena sering dengar, sering terpapar lah bahasa intelektualnya, katanya begitu katanya. Tapi kalau Ika sendiri gimana Kak? Kalau kamu sendiri pertama kali kenal sama radio hingga akhirnya tertarik untuk terjun? Pertama, ini sebenarnya bukan sebuah sejarah yang memang kalau Fabian bukan kan, sejarah yang masuk dalam sejarah perjuangan bangsa kan? Iya, bukan. Jadi sebenarnya kalau Fabian kan memang latar belakangnya suka gitu kan ya, dipengaruhi oleh semangat dari keluarga gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya enggak, lebih ke kecemplung. Kecemplung dalam tanda kutip. Kecemplung tanda kutip gitu ya. Karena pas waktu itu nggak pernah punya gambaran sebenarnya radio itu seperti apa gitu. Kalau Fabian kan udah punya nih gambaran karena sering mendengarkan radio gitu kan. Kalau saya enggak. Jadi benar-benar pure nggak pernah tahu siaran itu seperti apa. Hanya saja pas waktu itu Radio Wijaya itu membuka lowongan penyiar. Dan kamu nggak ngerti nih? Nggak ngerti. Penyiar itu apaan? Penyiar itu apa? Dan membutuhkan seorang admin. Awalnya. Jadi mau nggak mau ya harus mau karena harus memenuhi kebutuhan waktu itu zamannya kuliah atau kerja kan gitu kan. Nah, pilihan itu akhirnya yang melatari saya untuk harus nih untuk nyukupin kebutuhan itu gitu kan ya. Pas waktu interview ternyata si bos bilang kayak kalau kamu kerja di belakang meja kayak nggak cocok deh. Jadi bos pertama itu bilang nggak cocok deh. Itu Pak harusnya apa? Kamu harus dengerin siaran. Kalau kita kan dulu kan yang jadi ikonnya Wijaya itu kan Mas Medi ya, Medi Wijaya, pasti kan tahu kan ya. Jadi dengerin siarannya Medi. Loh kok dengerin siarannya Medi ya? Jadi antusias dong karena aduh, apa iki yo? Radio iki modelane koyo opo. Gitu. Oh, ternyata seperti ini. Tapi dari situ akhirnya juga ke-trigger. Oh, enak ya. Jadi Mas Medi yang kita bayangkan orangnya itu seperti ini, tapi ternyata kalau kita udah ketemu loh, wongnya lo kayak gini gitu kan. Akhirnya jadilah, oh iya deh, oke Pak, oke saya terima waktu itu seperti itu. Sebentar, tadi ketika lihat Mas Medi itu orangnya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini, itu nggak shock? Shock sih. Maksudnya nggak, yang akhirnya loh kok saya jadi kok begini kan saya nggak begitu gitu misalnya gitu atau ada bayang-bayangan seperti itu karena kan belum pernah tahu dunia radio sebelumnya. Benar karena ya benar-benar shocknya tuh ketahan karena kan nggak mungkin dong karena kan Mas Medi itu kan senior dan itu icon gitu kan ikonik gitu kan ya. Jadi cuma gini toh, wih begini banget ya. Ternyata itu sesuatu yang di luar daripada ekspektasi gitu lah. Tapi ternyata dahsyat di luar sana penggemarnya luar biasa ketika itu ya. Gitu. Jadinya akhirnya ke-trigger untuk jadi
kenapa kita nggak bisa ya seperti itu gitu loh Mas. Jadi perjalanan itu yang membuat saya sampai di titik ini. Tapi soal sejarah radio atau ini radio itu apa, memang nggak tahu menau ya, karena memang tujuannya hanya untuk bekerja. Hanya untuk bekerja saja, untuk cari sambilan gitu. Sambilan. Oke. Dan tadi setelah tahu bahwa setelah tadi terjun ke dunia radio, merasakan itu ke-trigger dalam tanda kutip tadi, terus akhirnya merasa enjoy. Mau nggak mau enjoy atau enjoy memang? Gini, awalnya karena itu ada berbagai macam program gitu kan ya, dan harus masuk di 3 shift gitu. Itu berat banget sebagai waktu itu sebagai mahasiswa, terus harus bekerja dengan 3 shift itu sebenarnya berat gitu kan ya. Jadi saya harus prioritas nih antara kerja dan kuliah gitu kan ya. Betul. Hanya saja waktu itu kan awal saya harus kerja untuk memenuhi kebutuhan kuliah, benar. Betul. Jadi antara kuliah pilihannya adalah saya harus memenuhi kebutuhan kuliah saya, berarti saya harus bekerja kan. Jadi saya nggak bisa memonopoli kehidupan saya di kampus. Akhirnya ada yang terbengkalai. Gitu. Jadi selalu ada jadi korban ya. Benar, nggak bisa kita harus ada di dua pilihan yang sama-sama bagus itu nggak bisa kan. Iya. Seperti itu. Dua pilihan yang sama-sama bagus loh bro. Bingung kan? Jadi ya harus pilih salah satu ya. Tapi kalau Fabian sendiri mengenal radio memang karena mendengarkan ya. Kemudian suka siaran-siaran. Kakak tadi sempat akhirnya terjun ke dunia radio juga? Kakak akhirnya jadi pengajar. Jadi guru-guru akhirnya jadi guru sekarang. Guru broadcasting? Enggak, guru sosial. Kirain jadi guru radio juga. Enggak ya. Nah, ini ketertarikan Fabian untuk akhirnya terus ini, apakah kemudian Fabian mencari tahu nih literasi misalnya, kok ternyata siaran tuh menyenangkan ya. Ternyata bekerja di balik layar, ya bukan di balik layar ya, kita di depan tapi gak kelihatan orang gitu ya. Itu menyenangkan ya. Apakah Fabian kemudian mengumpulkan literasi, misalnya belajar tentang radio secara khusus atau gimana? Pada atau kuliah mungkin? Kalau kuliah dulu saya di Sastra Indonesia, jadi UNER Sastra Indonesia angkatan 2005. Ya itu akhirnya sambil karena tidak ada tuntutan di radio ini harus yang seperti apa, karena kan radio komunitas ya. Jadi tidak ada tuntutan yang terlalu seperti apa. Tapi di perjalanan itu merasa jenuh, kayak kok gini aja ya. Maksudnya ini kan harusnya radio itu lebih yang merasa nggak hanya gini aja gitu loh. Terus cara siarannya pun juga nggak mungkin seperti ini aja. Saya juga akhirnya survei itu kayak mendengarkan radio lain. Jadi pada waktu itu di tahun-tahun 2000-an awal ya, 2005, 2006, akhirnya saya mendengarkan beberapa radio. Satu di antaranya yang hits pada waktu itu adalah Hard Rock FM. Oh iya. Betul, dengan apa namanya? Meti Piris dan si pagi-pagi itu ya. Ivan Gunawan itu kan. Ivan Sabah lagi. Beda. Ya itu yang pagi-pagi itu ya, GMHR ya ketika itu ya. GMHR itu yang sangat mewarnai sekali, maksudnya dalam arti keren ya. Bisa sampai mendapatkan interaksi dan orang juga willingness untuk bisa telepon dan menceritakan dengan stylenya mereka. Itu anak muda banget kan pada waktu itu. Akhirnya mencari tahu dan akhirnya ingin, maksudnya berkenalan dengan teman-teman lebih radio tertarik lagi ternyata dia menyenangkan ya. Pada waktu itu sangat berhubungan sekali erat dengan gaya hidup. Ya radionya sih memang radionya lifestyle and entertainment, jadi memang pasti akan seputaran itu. Jadi seru sebetulnya. Akhirnya mencari tahu lebih lanjut. Dan long short story, akhirnya waktu itu setelah Kak Ame itu udah nggak di radio lagi, akhirnya dia kan membuka kursus ya. Dan itu saya mengajukan ke kantor, saya mau belajar dong sebetulnya teknik radio ini seperti apa kayak Masih mau belajar lagi? Masih mau belajar, karena saya merasa pada waktu itu cuma sekedar siaran tapi nggak tahu ilmunya seperti apa. Ibaratnya belum tahu betul gitu teorinya tuh kayak gimana. Kita kan selama ini cuma ngomong abis gitu kan mendengarkan ini ada, akhirnya melengkapi. Jadi selama ini yang learning by doing itu terlengkapi dengan teori
teori-teori yang saya pelajari dari Meti dan Glenn pada waktu itu ya. Akhirnya sempat belajar juga tentang akhirnya menjadi penyiar itu kan butuh ada beberapa hal, artikulasi, aksentuasi, intonasi, bridging, itu juga ada punchline dan sebagainya. Dia juga mengajarkan bagaimana setiap kali opening itu ada beberapa bagian, jadi harus ada opening, isi dan juga punchline. Pada waktu Hard Rock itu kan mereka siarannya menarik itu kan karena punchline-nya itu dia bilang punchline-nya harus mau putar lagu dikasih punchline. Betul. Mau bridging dikasih punchline gitu ya. Itu kan jadi lebih berwarna dan bikin ternyata ini ya rahasianya. Dan itu membuat saya akhirnya asik nih, seru gitu. Aduh, keren. Makin betah. Karena semakin tertarik, semakin didalamin sama Fabian gitu ya. Tapi ini ada satu benang merah yang kayaknya aku bisa dapetin dari kalian berdua nih. Tadi siapa namanya? Ika tadi mengatakan bahwa ketika pertama kali terjun ke dunia broadcast ya, ketemu sama Mas Medi. Kemudian Mas Medi ini termasuk orang yang memang punya karakter yang kuat ketika siaran ya, punya karakter yang kuat, pendengarnya juga udah mulai banyak dan segala macam. Kemudian juga Fabian itu juga mengatakan demikian, artinya Meti Piris juga punya karakter yang kuat untuk bisa mengikat dalam tanda kutip pendengarnya. Artinya ada kekuatan radio untuk bisa mempengaruhi orang lain. Betul. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Yang pastinya untuk Anda pemirsa setia RRI Podcast Surabaya, jangan bergeser dulu, tetap bersama kami ya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oke, masih di podcast RRI Net Surabaya. Dan kali ini kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Fabian dan juga Ika ya. Kalau tadi sempat mereka berdua ngebahas nih soal kekuatan atau karakteristik seorang penyiar yang punya daya tarik untuk bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi audiens, mempengaruhi pendengarnya. Nah, sejauh mana mempengaruhi ini bisa membuat pendengarnya atau audiensnya, listenernya ini bisa benar-benar tergerak begitu ya, tergerak untuk bisa membuat mereka ini punya sikap, punya perilaku seperti apa yang diharapkan oleh si penyiar ini. Nah, kalau menurut Fabian sendiri gimana Fabian? Apakah memang sosok seorang penyiar atau penyampai pesan gitu ya, penyampai pesan atau komunikator ya dalam bahasa ilmu komunikasi itu sejauh mana mereka punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi audiensnya melalui radio? Sangat besar ya, karena kekuatannya itu bisa membakar semangat juga untuk yang mendengarkan gitu ya, ataupun juga informasi-informasi yang disampaikan itu akan mempengaruhi secara besar. Dan memang ya itulah kekuatan audio, kekuatan audio. Jadi kalau misalnya dibilang seberapa besar, sangat besar. Dan bagaimana kita nih sebagai penyiar yang memang harus lebih pandai untuk bisa mengolah kata dan juga bisa menyampaikan informasi yang sesuai. Kadang kan ada beberapa penyiar yang aku seperti ini gitu. Jadi aku akhirnya siaran dengan styleku. Sebenarnya nggak masalah untuk masalah style, tapi value ataupun bobot yang disampaikan dalam siaran itu juga perlu disampaikan dengan baik karena kita didengarkan banyak orang. Seperti itu. Ya mungkin pada waktu kita siaran kita selalu dibilang bahwa jangan siaran ketika didengarkan banyak orang. Siaran itu ya bayangkan kamu ngobrol dengan orang person gitu kan ya. Person by person ya. Person by person karena kan radio itu kan juga sifatnya personal. Tapi yang lainnya itu ternyata ucapan kita ini sangat berdampak gitu loh. Sangat berdampak sekali. Ini kalau tadi Fabian mengatakan kekuatan penyiar itu sangat mempengaruhi loh Ika. Ternyata kalau menurut Ika sendiri sejauh mana kekuatan itu atau faktor apa saja kah yang mempengaruhi supaya seorang penyiar punya kekuatan ya? Karena
tadi Fabian mengatakan oke, boleh sesuai dengan karakter masing-masing, oke, gitu ya. Tetapi apakah karakter seseorang ini bisa mempengaruhi orang lain? Ini kaitannya dengan topik atau tema Hari Radio Sedunia kali ini, yaitu radio dan perubahan iklim. Ya kan, bagaimana caranya kita punya atau bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi audiens kita untuk bisa save the nature atau save the earth misalnya, seperti itu. Nah, faktor apa saja yang harus dimiliki kalau menurut Ikan? Saya nih ya. Kalau menurut saya pribadi, seorang penyiar itu harus mampu, harus punya theater of mind. Theater of mind. Oke. Jadi mereka harus mampu menciptakan panggungnya, harus mampu membaca medan. Apa nih? Kita ada di radio mana nih? Kalau kita ada di radio, let's say karena saya pribadi ada di Radio Wijaya yang itu memberikan hiburan. Jadi prosentase untuk informasinya, informasi untuk misal informasi kecelakaan dan sebagainya itu mungkin tidak sebanyak Fabian, karena Fabian ada di Radio SS gitu kan ya. Jadi buat saya adalah bagaimana kita menciptakan theater of mind kita, memberikan informasi menarik. Akhirnya kan itu sebagai tanggung jawab kerja kita sebagai penyiar gitu kan ya. Jadi bagaimana kita men-trigger pendengar kita, ternyata radio hiburan itu memberikan informasi juga, bukan hanya menawarkan atau memutarkan lagu-lagu itu, tapi apa bisa diangkat lewat bagaimana radio ini lagu ini tercipta. Bagaimana kita mungkin ada program tertentu yang disesuaikan kalau itu tadi korelasinya dengan sebuah iklim gitu kan ya. Jadi kita harus menciptakan sebuah program yang itu mungkin relate dengan iklim yang saat itu terjadi gitu kan ya. Yang baru-baru ini mungkin terjadi adalah kecelakaan beberapa siswa-siswi di Mojokerto gitu kan. Orang Mojokerto yang datang ke pantai gitu kan ya. Di Jawa Tengah tuh ya. Nah, itu akhirnya kan kita men-trigger pendengar itu, yuk kita boleh wisata alam gitu kan ya. Boleh wisata alam tapi harus waspada juga nih. Apa nih yang harus kita siapkan? Tanda-tandanya ada arus balik itu apa begitu ya. Gitu. Rip current itu apa dan segala macam. Itu gitu kan ya. Jadi harus berhati-hati. Itu adalah tanggung jawab moral kita gitu kan ya sebagai penyiar. Bagaimana menyampaikan itu bisa sampai ke pendengar kita gitu, walaupun sebagai radio hiburan saja. Gimana Fabian? Berarti memang menekankan lagi bahwa radio itu harus memiliki sisi edukatif ya. Jadi harus ada pesan-pesan. Kalau semisal memang kalau tadi radio dan perubahan iklim ya. Karena perubahan iklim berarti informasi-informasi yang kita sampaikan untuk teman-teman radio ini mungkin akan dipertebal untuk informasi layanan masyarakat yang berhubungan dengan keikliman. Misal kayak bencana hidrometeorologi itu yang seperti apa artinya mungkin. Terus juga bagaimana dengan tas siaga bencana, itu seperti apa tas siaga bencana, apa perlunya, kenapa kok kita perlu tas siaga bencana, isinya apa saja. Terus juga beberapa waktu yang lalu kita kan juga ada beberapa paket berita terkait dengan kebencanaan. Jadi memang orang Indonesia ini dalam sisi empati kebencanaan ini sangat tinggi. Tapi kesadaran untuk menghindari bencana ini minim. Jadi antisipasinya kurang. Tapi kalau semisal ada bencana kita sangat support sekali. Tapi untuk preventif itu nggak ada. Jadi bagaimana cara kalau misalnya ada gempa kita harus turun dan harus lari, tidak menggunakan lift, harus berkumpul di satu tempat, itu juga kita belum teredukasi dengan baik ya, meskipun sudah ada beberapa mungkin perusahaan tapi tidak merata. Atau semisal kalau kebakaran harus ngapain dulu, harus menyelamatkan apa dulu dan sebagainya untuk urgensi-urgensi itu. Dan itu memang yang memang perlu, karena melihat sekarang terutama di radio-radio daerah ya, karena ada beberapa radio di daerah ini yang memang sebetulnya punya peran yang cukup penting untuk kebencanaan, karena yang sering terjadi bencana itu kan hidrometeorologi di daerah-daerah seperti itu kayak Pasuruan, di itu kan. Tapi ini menurut kalian efektif nggak sih? Efektif nggak kalau di radio itu? Banget terutama yang ada di daerah ya. Kalau untuk bencana alam, karena mereka secara letak geografisnya kan memungkinkan itu gitu ya. Kalau yang ada di perkotaan sebenarnya banget. Ya kan? Surabaya ini berapa kali digoncang? Berapa kali digoyang gitu ya. Berapa kali digoyang gitu kan ya. Goyang gempa maksudnya.
Seperti itu. Oke, ini menarik sekali tadi. Ini selaras dengan apa yang tadi Fabian sampaikan bahwa atau Ika sampaikan bahwa radio itu memang punya fungsi selain hiburan ya, dia juga punya fungsi sebagai edukasi. Kemudian juga mitigasi bisa jadi ya. Betul, mitigasi. Karena edukasi dan mitigasi jadi salah satu hal yang berkaitan begitu ya, apalagi di kota-kota besar yang konon katanya orang lebih memilih selfie dulu daripada nyelamatin barang-barang dulu. Iya, betul. Ya kan? Kalau mungkin di daerah itu sangat efektif, katakanlah di daerah-daerah yang rawan bencana. Tapi kalau di kota Surabaya sudah beberapa kali digoyang. Ya aman-aman aja. Malah asik selfie gitu yang paling penting. Tapi itu bisa ya. Maksudnya susah nggak sih? Butuh treatment apa sebagai orang-orang radio nih? Karena kan di Surabaya ini kan masyarakatnya yang pertama heterogen yang pasti Kemudian pemahamannya juga beragam. Terus kemudian paparan kebencanaan pun juga jarang gitu ya. Kira-kira dengan treatment kayak gimana supaya mereka ini tahu atau masyarakat luas ini tahu, khususnya yang di kota Surabaya, di kota-kota besar lah. Misalnya udah boleh kepikiran nggak? Misalnya kasih program hiburan, ayo goyang gempa yuk atau apa misalnya, kan lewat program-program radio pastinya. Benar. Kan? Kalau saya secara pribadi ya pas waktu itu sebenarnya radio ini kan itu tadi ya disebut radio itu dekat dengan pendengarnya gitu kan ya. Jadi ketika gempa itu terjadi, nggak ada program khusus untuk di radio khusus di Radio Wijaya tidak ada program khusus yang itu menyampaikan pemberitaan soal cuaca, benar. Tapi ketika itu terjadi bisa jadi seperti spotlight. Jadi kita menyiarkan itu saat itu juga terjadi. Ini lagi ada gempa nih di Radio Wijaya nih di Perak nih jam segini. 2 kali 3 kali 3 kali kami digoyang. Jadi berapa kali digoyang? Berapa kali? Jadi tidak ada buat saya secara pribadi adalah itu tanggung jawab moral kami kan ya untuk menyampaikan itu ke khalayak gitu. Jadi tidak ada program khusus. Tidak program khusus, tetapi ketika ada insidentil lah ya. Ketika ada momen, ketika ada kejadian baru disampaikan. Nah, menyampaikan ini yang perlu juga diketahui bahwa tidak semua orang paham ya, atau ketika yang menyampaikan juga panik, awas ada gempa, itu juga bingung juga gitu. Kayak gimana Pak Bian? Kalau saya mungkin lebih bisa ke brainwash pendengar ya. Jadi menarik di brainwash ini. Jadi kegempaan itu kan ataupun kebencanaan kan tidak event yang terjadi setiap hari. Itu kan insidental itu tadi. Betul. Tapi dalam menuju perjalanan ke sana kita bisa kayak bukan membrainwash ya. Kita mensusupi alam bawah sadar bahwa ada kebencanaan seperti ini dengan cara ya informasi-informasi yang mungkin terjadi di luar sana kita sisipkan. Kalau kami di Suara Surabaya itu memang nggak ada yang melaporkan cuaca, tapi biasanya penyiarnya sendiri kalau misalnya udah mulai mendung nih, gimana kondisi jalan di sini sudah mulai mendung loh, bagaimana di tempat Anda sudah mulai mendung, hujan nggak gitu, biasanya disertai dengan angin kencang, lalalala. Kita sisipkan berita-berita dari BMKG seperti itu. Ada selipan-selipan informasi. Jadi sehingga orang-orang itu aware. Oh ya, ada juga ketika cuaca berubah, mereka ini juga pendengar ini juga aware. Oh ini berubah ya, mereka laporan ke kita. Ini ada angin kencang di sini. Nah biasanya penyertanya ketika cuaca berubah itu antara angin kencang itu biasa nanti pohon tumbang, listrik mati, betul, reklame roboh dan sebagainya. Nah dengan mereka ini sudah aware, membuat warga ini aware dengan sekitar, itu buat saya sudah bisa dikatakan berhasil. Mereka paham dengan kondisi di sekitar itu. Karena kita sebagai penyiar ataupun juga yang lainnya ini mungkin mendengarkan juga di radio lain ngomong tentang cuaca. Ini kok tiba-tiba dari panas ke dingin ya? Kenapa ya? Akhirnya kita menggunakan resources untuk menghubungi teman-teman BMKG Juanda. Ini ada fenomena apa nih? Kok tiba-tiba panas terus hujan? Apa yang perlu kita persiapkan dalam beberapa waktu ke depan? Lanino mungkin bisa jadi ya. La Nina itu seperti apa bentukannya? Jadi atau La Luna bisa jadi. Selepas kau pergi gimana Pak itu ya? Oke deh, nanti kita lanjutkan lagi karena tadi dibilang sama Ika bahwa radio adalah theater of mind. Sejauh manakah theater of mind ini bisa benar-benar efektif? Karena sekarang ini kan juga musimnya visual ya. Visual, orang bisa nonton ya, lebih asyikan nonton daripada dengerin. Apakah iya? Setelah yang satu ini yang pasti.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Oke, kita masih di podcast RRI Net Surabaya. Dan acara ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube RRI Surabaya dan juga RRI Digital. Baik, kita ke teman-teman saya tadi yang sudah hadir di sini. Ada Fabia dan juga ada Ika. Masih ngobrolin seputar radio ya, dan juga perubahan iklim. Ini merupakan salah satu tema besar yang ada di peringatan Hari Radio Internasional kali ini. Nah, Fabian, tadi sempat dibahas, Ika juga ya, tadi sempat dibahas soal radio is theater of mind. Bagaimana seorang penyiar, seorang komunikator, ya, seorang penyampai pesan bisa membuat pendengarnya itu sampai, waduh ini keren nih, Meti Piris, ya kan? Bisa membuat hari-hariku bisa semangat pagi ini ya. Ini keren nih Mas Medi nih, keren, bisa buat hari-hariku bergoyang, jingkrak-jingkrak semangat, ya nggak sih? Sebenarnya seorang penyiar itu harus berani gila sih. Harus berani gila. Harus berani gila. Okay. Karena apa? Kadang itu kan keluar dari jati diri gitu kan ya. Sebenarnya secara pribadi orang gitu bilang ya? Ika itu sebenarnya introvert loh. Oh iya. Sejujurnya introvert, tapi ketika di depan mic udah bukan Ika lagi. Itu dia. Itu bukan Ika lagi. Siapa dia? Mpok Ati. Beda. Lawas ya. Nggak kan, tapi gini, ngomong-ngomong tadi yang Ika sampaikan, harus berani gila, harus merubah. Berarti seorang penyiar itu adalah sebagai seorang aktor, aktris. Benar, iya. Karena itu korelasinya dengan theater of mind gitu kan ya. Jadi bagaimana kita menciptakan panggung buat kita sendiri. Karena saya sebagai penghibur, karena radio kami radio hiburan gitu kan ya. Jadi menghibur itu yang seperti apa gitu. Jadi kan disesuaikan dengan segmentasinya. Jadi kalau saya ada di siaran, karena itu tadi ya, karena di itu ada 3 shift. Jadi saya harus kalau di pagi audisi itu seperti apa, gitu kan ya. Jadi yang ada kita asuhkan bapak-bapak, ibu-ibu, gitu kan nggak mungkin yang ngomong bapak-bapak gitu kan nggak mungkin. Harus gitu sesuai kan, harus dengan segmennya, gitu kan ya. Nanti kalau pas siaran siang, siaran siang nih, siaran siang itu kan siaran dangdut. Kalau dangdut itu kan berarti kan levelnya kan Wijaya itu kan ada di level tengah ke bawah gitu kan ya. Bagaimana kita bisa masuk ke pendengar-pendengar di itu gitu kan. Lalu agak malam lagi itu anak-anak mudanya gitu kan. DJ. Jadi kalau anak-anak mudanya yang suka, nah DJ-nya itu kan, karena kami punya program di MC, Disco Music Collection, yang itu masuk ke ranah sekarang sampai sekarang. Dan itu menjual banget itu ya. Legenda, menginspirasi teman-teman Pro 2 zaman dulu. Sampai di situ aja ya. Oke. Jadi
Theater of Man itu main banget, harus main, harus gila. Karena kita apa? Itu keluar dari jati diri kita kan. Dimana kita ada di posisi kita ngasuh orang-orang anak muda, orang-orang yang sudah sepuh. Itu kan benar-benar di luar daripada saya yang muda belia ini, yang gitu kan, cantik membahana ini gitu kan. Gimana coba ya. Jadi intinya seorang penyiar memang harus mampu ngeblend lah dengan acara yang dia bawain gitu ya. Acaranya ngasuh loh ya tadi ya, ngasuh gitu ya bahasanya. Jadi ngeblend dengan acara yang dia asuh tadi ya. Benar. Oke, nah sekarang Febian. Yes. Permasalahannya adalah dengan kemajuan teknologi di mana radio itu bukan hanya bisa didengarkan, tapi juga bisa dilihat. Betul. Banyak sekali para YouTuber atau para influencer lah ya saya bilangnya, karena banyak ya platform mereka banyak itu yang menggunakan sarana media sosial untuk siaran radio. Kira-kira kalau menurut Fabian sendiri gimana? Itu menarik sih memang, karena radio itu mengikuti perubahan zaman. Jadi entah nanti ke depan radio itu bisa kita lihat melalui melalui kacamata kita, atau mungkin bisa kita lihat secara live ini dari tangan kita. Itu merupakan satu perkembangan teknologi yang esensinya tidak akan berubah, itu hanya kayak melengkapi saja itu perkembangan zaman. Justru malah senang ya bagaimana bisa ngelihat vibes-nya ketika siaran ini gimana, terus juga style dari para penyiar ini seperti apa ketika live. Dan itu menjadi seperti ini ya, orang jadi nggak menebak-nebak kira-kira gimana ya? Gimana betul, ya? Betul, itu ada masanya sendiri yang Theater of Man yang Golden Voice, terus jadi mereka yang gede-gede betul, gitu. suara yang berat gitu kan ya, yang seru sekali itu menarik memang, ada masanya sendiri. Dan ini sekarang sudah bergeser lebih ke interaksi, bagaimana cara ketika ada video visual. Sebenarnya tantangannya nambah sebetulnya ketika visual. Dulu mungkin kalau radio yang kita hiburan gitu datang udah kaosan aja, celana pendek orang siaran doang aman. Sekarang udah kelihatan semua, ini kan kita harus yang berbenah, harus yang setidaknya kalau cowok pometan atau gimana, harus yang udah pakai bedak tancap dikit-dikit gitu supaya nggak kelihatan harus ini boys lah ya. Harus boys lah gitu. Ya. Ini penyiar apa yang lain gitu kok. Penampilannya kok nggak mencerminkan seorang penyiar meskipun suaranya bagus. Jadi itu nanti akhirnya melengkapi. Sebetulnya perkembangan zaman ini bisa dikatakan melengkapi ya, dan jangan sampai punya pemikiran bahwa radio ini mati nih, nggak bakal bisa bertahan 5-10 tahun ke depan. Banyak yang berpikiran seperti itu ya. Banyak memang. Tapi radio itu kan sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman gitu ya. Jadi kalau Fabian menyampaikan era-eranya era digital dan kita penampakan kita sudah harus kelihatan. Itu kan cuma medianya aja gitu kan ya. Tapi pada dasarnya tetap radio kan. Tapi kekuatan untuk Theater of Man-nya masih tetap nggak sih dipertahankan? Harus. Karena kan gini, betul. Karena kan tadi Fabian mengatakan ada satu PR lagi, yaitu adalah kekuatannya ada satu tambahan lagi, yaitu bagaimana kita berpenampilan gitu ya. Betul. Nah, bisa pernah nggak ngelihat bahwa ada satu tayangan nih di media sosial nih, misalnya nih soal dia siaran radio nih atau memang penyiar radio, tapi dia tidak punya kekuatan Theater of Man yang bagus, tapi dia punya look yang bagus, gimana dong? Iya, itu bagus, melengkapi, menolong ya. Hanya melengkapi aja. Karena itu di depan layar kan, gitu loh. Gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah. Karena kan kita punya pangsanya sendiri-sendiri gitu. Oke, punya pasarnya masing-masing. Benar, ya. Jadi mau kayak gimana, tapi tetap kekuatan. Kalau menurut Anda berdua nih, kalian berdua nih, berapa persen? Visual atau Theater of Man dulu? Kalau Ika? Kalau Theater of Man itu harus ya. dipunya. Berapa persen kira-kira? 100%. Jangan 100% harus. Karena gimana ya? Gimana? Itu kan upaya penyiar untuk menciptakan program yang dibawakan itu menarik di telinga pendengar gitu kan ya. Dan kalau itu divisualisasikan otomatis kan itu harus bertambah beban lagi kan. Karena kita itu tadi ya. Harus looks-nya harus diperhatikan juga. Jadi kan ada tambahan, ternyata tidak hanya Theater of Man aja yang harus diperhatikan, tapi visual kita ini itu jadi kebutuhan yang lain lagi kan. Itu urutan yang kedua kalau buat saya. Oke, kalau Fabian gimana? Saya 90-10 aja deh. 90 jadi yang 90 Theater of Man, 10 penampilan. Jadi gini, gambarannya adalah siapa sih yang mau lihat orang siaran 24 jam? Kan enggak mungkin tuh. Jadi
tapi esensi dari radio ini kan menemani ya. Jadi ketika di mobil itu ada nggak sih orang yang nyetir sambil ngelihat orang siaran radio? Kan nggak didengarkan. Jadi radio itu adalah sifatnya auditif. Entar itu nanti dia berkembang ada visualnya, tapi poin utamanya adalah auditif. Jadi visual memanjakan itu memanjakan telinga ya, bukan memanjakan mata ya. Itu selingan aja kayak dessertnya aja. Semakin kita misalnya lihat TikTok nih ya, ada penyiarnya siapa katakanlah si A siaran. Kita bisa ngelihat tapi aku harus pergi nih, aku harus jalan. Jadi kita tetap itu akan sangat membantu theater of mind-nya kita. Kita sudah dapat prolognya dulu, dia hari ini pakai baju apa dan sebagainya. Kita bisa membayangkan dia nanti siarannya seperti apa. Dan sifat radio sekali lagi auditif, dan itu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Selama kita masih punya telinga, kita masih bisa menikmati radio. Luar biasa. Ya benar. Nggak harus lihat visualnya, tetap dengerin aja, tapi tetap bisa nyantol ya, bisa masuk. Karena yang dimanjakan adalah telinga, auditif ya, bukan visual, bukan mata. Oke, berarti sebagai seorang pendatang baru misalnya nih, bagi Anda atau bagi pemirsa podcast RRI Net, siapapun Anda bisa jadi seorang penyiar radio ya. Betul. Siapapun Anda bisa tampil dengan looks Anda yang unik, yang menarik, tapi tetap harus yang paling mutlak dikuasai adalah kemampuan Anda berkomunikasi. Itu betul. Kemampuan Anda bisa menciptakan theater of mind tadi. Karena tadi menurut Ika dan juga menurut Fabian, theater of mind itu adalah sangat punya porsi yang besar gitu ya, untuk bisa memanjakan telinga para pemirsa. Memanjakan telinga para pemirsa ya, pemirsa yang nonton di itu kan, dan juga pendengar pastinya. Nah, tapi ini ya jadi menarik ya. Ngomong-ngomong soal kemampuan berkomunikasi, kemampuan bicara nih ya. Ada yang mengatakan anak-anak radio itu wah bisa nih dia pinter ngomong nih di radio, tapi ternyata ketika diminta jadi MC, host gitu, dia itu nggak bisa. Nah itu dia. Nah seperti apakah nanti kita akan coba ulik lagi pemirsa. Jadi jangan pernah kemana-mana, tetap bersama kami di podcast RRI Net Surabaya. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Oke, Anda masih bersama kami di podcast RRI Net Surabaya, dan acara ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Surabaya dan juga RRI Digital. Baik, kita masih di obrolan yang seru tentang Hari Radio Internasional bersama dengan Fabian dan juga Ika. Masih ngobrolin seputar kemampuan berkomunikasi nih sebetulnya. Ini kemampuan yang paling basic banget, kemampuan yang paling dasar harus dimiliki seorang penyampai pesan tentu saja ya, orang-orang yang bekerja di dunia radio ya kan. Ada yang mengatakan orang yang pandai berbicara, piawai, bisa punya theater of mind yang bagus gitu ya di radionya, cis cus gitu. Ternyata ketika keluar dari sangkar emasnya, kemudian diminta untuk menjadi seorang MC atau pembicara, itu beda, nggak bisa. Nah, mungkin kayaknya ibu yang satu ini lebih memahami dirinya gitu ya. Coba kita dengarkan gimana Ika? Tuntutan ya itu ya sebenarnya. Jadi gitu gimana? Sebenarnya kalau untuk ini dua hal yang berbeda gitu kan ya, penyiar dan MC. Sebenarnya kalau penyiar itu sudah menjadi MC ketika kita sudah ada di box siaran. Di box siaran itu sudah jadi MC sebenarnya kan. Hanya saja medianya berbeda ketika kita ada di luar gitu kan ya, di panggung kita yang ada di luar gitu. Itu akan men-trigger kita untuk jadi yang terbaik, bukan hanya sisi suara kan yang ditampilkan lagi, tapi secara visualnya itu kan akan ditampilkan gitu kan ya. Bisa jadi penyiar tidak akan bisa sempurna di depan panggung menjadi MC maksudnya, karena itu tadi nggak biasa, iya kan, nggak biasa. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi harapan saya secara pribadi ketika ngobrol dengan teman-teman yang teman-teman penyiar, kamu bisa jadi apa saja, karena penyiar itu
individu yang dinamis. Kamu bisa apa saja karena pada dasarnya kamu punya ilmu komunikasi itu tadi kan ya. Jadi mau bisa apa saja harus bisa. Bisa jadi apa aja, bisa mau apa aja boleh Nah, gitu bisa ya. gitu. Oke. Tapi itu kan kembali ke kemauan kita aja sih. Baik, Kalau kamu mau maju ya oke, terjang aja kan gitu kan. Tapi itu sekali lagi itu kembali ke kemauan. Oke. Gimana Nice. Bung Fabian Saya gimana? melengkapi. Oke, Jadi memang kalau ada dulu beranggapan kalau MC belum tentu bisa jadi penyiar Ataupun sebaliknya, ataupun ya kan? sebaliknya. Tapi sebetulnya itu saling melengkapi. Jadi penyiar ini memiliki privilege di mana mereka ini kan siarannya tiap hari. MC tiap hari kan jarang ya kan? Nah, jarang kan. Jadi lebih belajar dasarnya. Jadi kalau Chandra di Mukonya ya jadi penyiar ini tadi, di mana kita belajar tentang intonasi, belajar tentang asentuasi, terus juga artikulasinya seperti apa. Bahkan hal yang menarik yaitu smiling voice itu juga menjadi latihan kita, makanan kita sehari-hari. Ketika kita pindah di Sura MC, karena berbeda medan seperti yang Mbak Eka bilang tadi, kita tinggal butuh penyesuaian sebetulnya. Tapi ini memang bisa dilakukan, hanya memang butuh latihan. Karena ketika terjun dalam dunia MC, tantangan yang dihadapi ini kan tidak hanya depan mic saja, dan kita berbicara on script. Ya udah nggak ada interaksi. Jadi ketika MC itu kan ada beberapa hal tambahan tuh, interaksi dengan audiens, bagaimana juga kontak mata dengan audiens seperti apa, body language itu kan juga dipengaruhi juga, bagaimana kita bisa memberikan pesan kepada mereka, terus juga mengikuti rundown yang ada kan tight sekali nih, harus ngomongin tentang apa. Jadi memang lebih terstruktur dan lebih tight. Dan ini apakah bisa? Sangat bisa. Justru akan lebih baik jika MC itu basicnya dari penyiar. Karena mereka akan latihan olah vokal. Karena dia punya karena punya keterampilan yang selalu dilatih setiap hari gitu ya. Nanti mungkin bisa dibandingkan kalau semisal MC ini punya basic penyiar, perhatikan cara dia berbicara itu clarity-nya tuh sangat jelas sekali. Artikulasinya akan lebih jelas. Artikulasinya jelas. Lebih jelas dibandingkan mereka yang nggak pernah di dalam dunia radio sama sekali. Jadi artikulasinya jelas, intonasinya juga jelas, aksentuasinya jelas. Mungkin cuma tinggal penampilan dan cara stylenya aja yang akan berbeda gitu karena kan. Kebiasaan kalau siaran pakai celana pendek, kaos oblong, mungkin terlalu nyaman gitu. kali ya. Sama juga jokes-jokesnya mungkin yang akan menyesuaikan. Tapi kalau dalam basic yang dasarnya itu, ya kita akan untuk penyiar akan lebih unggul seperti itu. Ya banyaklah kita tahu di luar sana presenter itu juga mereka semuanya basic dari seorang penyiar radio Indy Barens gitu kan. Apalagi tuh siapa? Banyak Farhan, kemudian juga Indra Bekti, kemudian sampai tuh yang punya program main hakim sendiri tuh Desta Vincent. Yang dan banyak banget ya. Dan itu mereka lebih kelihatan banget bisa mempresentasikan apa yang mereka sampaikan, pesannya tuh cepat nyampe gitu. Ada juga Pak Joni juga MC luar biasa. MC alhamdulillah MC keren ya. Bukan MC apa tapi MC keren ya. Oke deh. Ini bicara lagi soal penyiar ya atau penyampai pesan. Nah, sebagai seorang penyampai pesan di era saya bilang penyampai pesan ya, karena penyampai pesan itu kan banyak ya. Salah satunya adalah penyiar gitu ya. Dan kalau di era-era seperti saat ini memang dekat dengan kaitannya dengan hoax, berita-berita yang berbau-bau hoax. Itu gimana tanggapan teman-teman semua? Hoax yang ada, bagaimana caranya kita seorang penyiar gitu ya bisa memberikan satu informasi kepada khalayak, bisa memberikan satu edukasi, bukan hanya informasi tapi juga edukasi yang punya konten yang pasti konten itu baik, berimbang dan tidak mengandung hoax gitu. Walaupun unsurnya pun hiburan ya, karena di dunia hiburan juga banyak yang mengandung hoax kan. Benar. Gimana? Kalau setuju sih sebenarnya kan ya, bagaimana mengedukasi, karena pada dasarnya setiap penyiar punya tanggung jawab moral. Bagaimana kita memberikan informasi itu yang benar-benar informasinya lebih jelas gitu kan ya. Kalau di Wijaya sendiri tidak ada informasi seperti berita gosip
Karena kami kan hiburan, gosip itu kan sebenarnya relasinya kuat banget nih di dunia hiburan, tapi kami menghindari itu. Kecuali kita mengundang narasumbernya dan itu kita kulik langsung saat itu di tempat gitu kan ya. Jadi apa ya? Sepertinya kita punya tanggung jawab moral aja punya sih. Tanggung jawab moral sebagai seorang penyiar ya. Dan sebenarnya bukan hanya penyiar saja sih kita di sini ya, tapi kita seorang MD juga, music director, yang mana itu mendesain lagu untuk keluar di sebuah radio, menyampaikan pesan juga sih. Kenapa saya bilang begitu? Karena lagu-lagu yang terputar di sebuah radio itu kan punya misinya, punya pesannya sendiri-sendiri gitu kan ya. Itu tadi berkaitan dengan hoax adalah lagu-lagu itu kan bisa juga mengajak pendengarnya untuk musik ya. Musik itu bisa mengajak pendengarnya untuk bisa dia cheer up, bisa dia sedih-sedihnya gitu kan ya. Jadi kami adalah orang-orang yang ada di belakang itu. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah lagu di dalam radio itu untuk lebih menarik gitu kan ya, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan hoax itu. Jangan sampai lah ya, jangan sampai agar orang tuh bisa tahu nih kira-kira ini berita yang hoax atau tidak. Paling tidak kita bisa mengarahkan lah ya, lebih terang lagi lah dalam menyikapi satu informasi gitu ya. Dari sisi lagu-lagunya, keren loh, itu susah loh. Gimana Fabian? Kalau saya untuk menghindari hoax itu pertama carilah sumber berita yang jelas. Jadi kalau semisal memang ada informasi muncul tentang apapun itu ya, kita bisa cari ke berita-berita yang jelas. Kayak mungkin cek aja di RRI itu kan juga berita-berita musiknya juga ada tuh. Ada juga. Itu berita-berita juga tentang nasional juga ada. Anda bisa cari di sana. Ataupun juga cari portal berita lainnya yang jelas. CNN, Antara, Kompas, ke suara-surabaya.net itu juga bisa Anda pantau. Dan itu cara untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di luar. Yang sedang berkembang di luar. Kadang kan kita sekarang banyaknya bermain di media sosial. Media sosial itu kan berita yang 3 hari yang lalu atau 3 tahun yang lalu pun juga bisa muncul lagi. Gitu. Menyesuaikan dengan ini. Nah, bisa viral lagi. Betul. Nah, Anda sebagai pengguna smartphone, gunakanlah handphonenya itu betul-betul untuk mencari kebenarannya. Jangan langsung ditelan aja. Mungkin kita kaget ya karena loh, berita ini bener tah? Oke, itu setelah mungkin punya pertanyaan ini betul atau tidak, gunakan kemampuan Anda untuk bisa menganalisa dengan mencari counter beritanya. Cari di mungkin di radio-radio yang menyampaikan beberapa berita terkait hal itu. Reconfirm lah ya. Reconfirm lagi. Gitu kan. Setelah itu Anda baru share. Jadi saring sebelum sharing gitu. Mantap. Gitu. Bicara soal profesi sebagai seorang MD, music director, pemirsa ya. Beliau-beliau adalah orang-orang yang memang berada di balik itu ya, di balik layar banget. Mereka mempersiapkan musik dan musik itu adalah nyawa dari sebuah radio. Ya kan, musik adalah nyawanya. Ya, nggak akan mungkin seorang penyiar akan rocos terus ya, nggak akan mungkin. Tapi musik lah yang akan bisa menggiring tadi seperti disampaikan Ika tadi, akan membuat listener ini benar-benar menikmati, enjoy program yang disajikan, sampai juga paham informasi yang dibawakan oleh penyiarnya. Betul. Begitu ya. Nah, bicara soal profesi music director, memang harus tahu musik ya. Wajib itu ya. Wajib ya, pengetahuan tentang musik. Atau lagu sama ya, musik atau lagu itu sama. Kalau menurut Anda gimana? Kalau musik itu secara keseluruhan general ya. Lagu itu ya lagu-lagu tertentu spesifik gitu ya. Oke. Nah, MD ini kan juga merupakan salah satu profesi. Ya, profesi kan, profesi yang juga sangat mendukung sekali sebuah broadcasting gitu ya, di sebuah radio. Nah, kira-kira kalau menurut Anda sendiri pernah tertarik nggak buat cari profesi yang lain? Profesi yang lain dulu tuh sebenarnya pengen ya jadi musisi sebetulnya. Udah jadi musisi. Cuman karena bandnya udah nggak jalan lagi, jadi ya udah nggak deh gitu. Gitu. Tapi itu bisa terfasilitasi dengan menjadi musik director. Akhirnya passion yang pengen ngeband itu bisa tersalurkan dengan bertemu dengan musisi-musisi itu tadi. Menjadi kurator itu kan juga menjadi salah satu bagian dari musik director, di mana kita bisa memilih dan memilah lagu-lagu lokal. Dan juga itu juga fungsi kami tidak hanya memilih lagu ya, karena kalau mendengarkan MD berarti tugasnya cuma playlist aja. Dulu saya mikirnya seperti itu, tapi ternyata semakin lama semakin mendalami ada
bukan kepentingan ya, kayak tanggung jawab lainnya yang memang harus kita bawa. Seperti banyak musisi lokal Surabaya yang nggak tahu gimana caranya musik saya ini bisa didengarkan di radio. Ada yang mungkin bilang laguku nih genrenya tertentu, misalnya rock atau punk. Masa sih aku lagunya punk nggak bisa masuk RRI. Nah, itu kan memang ada edukasi dari ke musisi lokal bahwa setiap radio ini memiliki segmentasinya sendiri-sendiri yang mereka bertanggung jawab kepada pimpinan. Nggak mungkin kita menampilkan tiba-tiba RRI Pro 1 muteran lagu punk, bisa dipangkas kita ya teman-teman RRI ini. Efisiensi. Tapi itu akhirnya tidak hanya berhenti di situ, kita memberikan edukasi bahwa mungkin secara stationnya masih belum bisa memutarkan, tapi as a person kita akan memberikan wadah untuk kalian dan membantu mencarikan station mana yang kira-kira cocok dengan passion kamu ataupun musik kamu. Dan itu juga akan membantu kita mungkin bikin gigs misalnya. RRI mungkin nggak bisa menampilkan secara on air, tapi secara off air mungkin bisa ditampilkan gitu ya. Jadi banyak cara lah banyak cara sebetulnya. Kalau Ika sendiri pernah kepikiran jadi profesi apa, Bu Guru mungkin atau guru ngaji gitu mungkin? Cocok. Memang iya. Iya. Memang iya ya. Jadi bukan kepikiran sih sebenarnya, tapi memang penyiar atau mungkin karena kita darahnya sudah darah komunikasi yang komunikatif, yang dinamis itu, akhirnya ketika terpanggil untuk menjadi seorang pengajar itu memang cukup mumpuni gitu ya. Tinggal mengasah lagi kita mengajar yang di mana nih ya gitu. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya. Oke. Jadi nggak mau tertarik untuk alih profesi gitu? Kayaknya dua itu aja sudah cukup, sudah menyita waktu gitu dan ya. tenaga dan pikiran gitu ya. Tapi memang kalau penyiar ini kalau udah lama ya misalnya Anda jadi penyiar atau siapapun yang mungkin mendengarkan, ada saatnya mungkin Anda mengajar mungkin ya. Karena itu memang sharing lah ilmunya. Karena kalau saya melihat ya, penyiar sekarang ini kayaknya lebih susah mencari penyiar di zaman sekarang daripada 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena mereka merasa bahwa penyiar kan enggak keren, ataupun aku punya platform sendiri untuk bisa aku tampil seperti siaran gitu. Nah, ini mungkin yang ingin jadi content creator, kalian juga mungkin harus belajar dari penyiar bagaimana bisa menata kata dengan baik dan juga bisa lebih jelas dalam hal komunikasi seperti itu ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal mencari penyiar itu susah sekarang ini dibandingkan 5 tahun yang lalu. Prediksi Anda 10 tahun, 20 tahun lagi gimana nih? Dunia siaran masih ada? Masih. Selama manusia masih punya telinga, radio pasti akan didengarkan. Selama manusia punya telinga, radio pasti akan didengarkan. Fabian? Kalau untuk insan radio, penggiat yang di dalamnya masih akan bertahan saya 5-10 tahun ke depan masih. Karena kalau mengutip dari almarhum Mas Errol Jonathan, radio itu mati karena orangnya sendiri. Orang radio itu sendiri. Jadi jangan sampai kita di dunia radio ini, penggiat radio ini mematikan mimpi kita di radio. Jadi justru kita harus berdinamis, dan seperti kata Mbak Eka tadi, yang sering muncul dinamis, dan kita harus memikirkan bagaimana relevansi radio ini untuk kebutuhan masyarakat. Selama kita bisa relate dengan masyarakat ya, itu kita pasti akan masih bertahan. Kurang lebih kayak radio ini sama kok dengan bisnis-bisnis lainnya yang memang kalau sudah tidak relate ya akan ditinggalkan. Makanya kita harus berinovasi dan dinamis itu tadi, supaya memang kebermanfaatan dari masing-masing stasiun radio ini bisa dirasakan oleh pendengar. Jadi masyarakat selalu relate dengan radio, dan radio selalu relate dengan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu dia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ika sudah hadir, dan terima kasih juga pemirsa RRI Podcast ya, Podcast RRI Net Surabaya. Sekali lagi Anda bisa saksikan tayangan ini melalui YouTube channel kita di RRI Surabaya dan juga RRI Digital. Saya Juwadi Juanda. Sampai jumpa.